Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan Pauji dari Sistem Informasi A dengan NIM 202302010022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ISO 27018 untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Informasi oleh dosen pengampu Bapak Windri. Sebelum lanjut ke materi lain, sini saya akan sedikit menjelaskan atau memahami ISO 27018. ISO 27018 adalah tolak ukur global yang dirancang untuk melindungi personally identifiable information atau PI dalam ekosistem cloud public. Standar ini memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana penyedia layanan cloud harus mengelola, mengamankan, dan menggunakan data pribadi dengan penuh tanggung jawab dan etika. Fokus PI yaitu melengkapi ISO 27018, 27001, dan 27002. Standar ini menempatkan privasi data sebagai inti. Terus tanggung jawab CSP. Tanggung jawab CSP membimbing CSP dalam praktik terbaik penanganan PI. Tujuan utama ISO 27018 yaitu standar ini juga dirancang untuk mencapai beberapa objektif krusial yang memastikan lingkungan cloud menjadi lebih aman dan dapat dipercaya untuk data pribadi. Tujuan utama ISO 27018 yaitu ada 5. 1. Perlindungan data. Menjamin PI pengguna cloud terlindungi dari akses tidak sah dan penyalahgunaan. Kedua, kepatuhan regulasi. Mendukung pemenuhan terhadap berbagai peraturan perlindungan data global. Ketiga, mencegah penyalahgunaan atau menghindari CSP dari praktik eksploitasi data pribadi. Keempat, meningkatkan kepercayaan. Membangun keyakinan pelanggan terhadap layanan cloud yang mereka gunakan. Kelima, transparansi data atau memberikan visibilitas penuh tentang bagaimana data pribadi dikelola. Ruang lingkup pada ISO 27018 itu memiliki batasan yang jelas mengenai siapa dan apa yang tercakup dalam standarnya, memastikan fokus pada perlindungan PII dalam konteks cloud public. Itu ada Cloud Server Provider atau CSP. Itu pengelola data pribadi milik pelanggan, data yang disimpan, diproses, ditransmisikan di cloud. Serta standar ini didesain khusus untuk melindungi cloud public di mana PI pelanggan menjadi fokus utama. Ini tidak berlaku untuk data non-pribadi, infrastruktur cloud private internal organisasi. Terus sini saya menjelaskan sedikit memahami data pribadi PI. Personally Identifiable Information atau PI adalah informasi esensial yang dapat mengidentifikasi individu. Atau memahami jelas PI sangat penting untuk perlindungan yang efektif. Yaitu ada identifikasi primer, nama lengkap dan nama alamat tinggal. Terus ada nomor identitas resmi seperti KTP, paspor, atau nomor identitas lainnya. Terus ada informasi kontak, nomor telepon, dan alamat email pribadi. Terus ada data geografis, yaitu data lokasi atau koordinat tempat tinggal. Terus data biometrik, sidik jari, pengenalan wajah, dan data biologis untuk lainnya. Itu semua adalah contoh PII, baik langsung maupun tidak langsung, yang harus dilindungi secara ketat. Selanjutnya, prinsip perlindungan data ISO 27018. Standar ini juga dibangun atas beberapa prinsip inti yang membimbing penyedia dalam menangani PII secara etis dan aman. Di sini ada beberapa prinsip yang saya tahu, yaitu sesuai instruksi data hanya diproses berdasarkan arahan pelanggan yang jelas,
tanpa izin, tanpa iklan, tidak menggunakan data untuk tujuan pemasaran tanpa persetujuan eksplisit. Terus akses aman, melindungi data dari berbagai tidak sah atau modifikasi. Terus penghapusan tepat waktu, menghapus data setelah kontrak layanan berakhir atau sesuai permintaan pelanggan. Terus transparansi penuh, memahami kejelasan kepada pelanggan tentang kebijakan pengelolaan data. Terus kontrol keamanan yang diterapkan dalam ISO 27018 yaitu menekankan implementasi kontrol keamanan spesifik untuk menjaga integritas dan kerahasiaan PI di cloud. Satu, ada pengendalian akses, membatasi siapa saja yang dapat melihat atau memanipulasi data pribadi. Dua, enkripsi data, mengubah data menjadi format terenkripsi untuk mencegah akses tidak sah. Tiga, pencatatan aktivitas, memantau dan mencatat semua tindakan yang melibatkan data. Empat, manajemen insiden, prosedur respon cepat terhadap keamanan data. 5. Audit dan pemantauan, evaluasi berkala terhadap sistem cloud untuk kepatuhan dan kerentanan. Terus sini saya memberikan contoh ilustrasi penerapan ISO 27018. Bayangkan ya, sebuah perusahaan yang memanfaatkan layanan cloud untuk menyimpan data penting pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Dalam skenario ini, ISO 27018 menetapkan batasan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyedia cloud. Itu contohnya tanpa iklan. Penyedia cloud dilarang menggunakan data pelanggan untuk tujuan pemasaran atau iklan tanpa persetujuan yang jelas. Terus enkripsi wajib, semua data pelanggan harus dienkripsi untuk melindungi dari ancaman cyber. Terus notifikasi kebocoran, penyedia wajib memberitahu pelanggan jika terjadi insiden keamanan atau kebocoran data. Terus penghapusan data, selama masa kontrak berakhir, data pelanggan harus dihapus secara aman dari sistem cloud. Contoh ini secara konkret menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ISO 27018 bekerja untuk menjaga privasi data di lingkungan cloud, membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Jadi kesimpulannya, ISO 27018 bukan sekedar standar, melainkan fondasi penting bagi masa depan perlindungan data pribadi di era cloud computing. Dengan mengadopsi dan mematuhi standar ini, penyedia cloud juga dapat menjaga keamanan data, mengimplementasikan praktik terbaik untuk melindungi PII. 2. Pertahankan privasi, menjaga menjaga kerahasiaan informasi sensitif pelanggan. 3. Bangun kepercayaan, memperkuat hubungan dengan pengguna melalui transparansi. 4. Minimalkan risiko, mengurangi potensi pelanggan data dan implementasi hukum. Penerapan ISO adalah langkah proaktif yang esensial untuk menciptakan lingkungan cloud yang lebih bertanggung jawab dan aman bagi semua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan sedikit tentang ISO 27018. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.